gantian. Gimana sih lo? Lanjut Ustaz, lanjut. Kagak paham nih orang. Kalau ilmu kayak gitu itu jangan dialog dengan tahta. Ya, langsung pakai Quran. Mau tahta menguasai 2 kitab. Jadi gini. Wa Maryam bnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Jadi di situ roh ciptaanku. Ya, karena memang dalam Al-Qur'an itu semua manusia ini ditiup roh. Kalau tidak ditiup dia tidak hidup. Sama dengan gini ayat ini. Coba di dalam surat Al-Hijr ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah meniup menyempurnakan kejadiannya, di sini Adam, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku. Adam ketika diciptakan sempurna kan belum hidup, maka Allah meniup roh ciptaannya. Begitu juga Isa ini janin ini kan Allah ciptakan dengan kalimat kun. Nah kalau tidak ditiup roh, maka ya tidak akan hidup. Sama seperti Adam ketika sudah sempurna kejadiannya, kalau tidak ditiup roh, ya tidak akan hidup. Maka di dalam ayat tadi At-Tahrim itu ya, yang kamu baca tadi, allati ahsanat farjaha fanafana fihi min ruhina, sama dengan Adam tadi. Kemudian kami tiupkan roh ciptaan kami. Ya sama seperti Adam, karena memang roh itu ciptaan. Itu sama dengan gini, HP ya buatan manusia. HP-nya doang kalau tidak dikasih baterai, ya tidak hidup. Maka kita harus buat baterai juga. Maka baterai ini ciptaan juga. Lalu pasang hidup. Nah kalau dalam Bible ya sama. Roh itu ciptaan. Coba baca Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dan ingat, roh Allah ini ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi, sama ya. Jadi kamu jangan coba-coba pakai Quran. Bible kamu udah paham. Kamu itu pendeta tapi tidak paham Bible. Silakan, apa lagi? Yuk. Anda pasti nggak tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada 5 level jiwa. Kalau Anda melihat di keterangan, kalau Anda melihat keterangan di Kejadian 2 yang dinafak itu adalah Neshama. Neshama itu adalah jiwa level ketiga. Dan jiwa level pertama disebutnya Nefes. Anda nggak tahu kan? Anda nggak tahu ya? Saya bilang pakai data. Dan ruh di dalam Alkitab PL itu jiwa level 2. Sehingga kalau misalnya itu bukan sekedar ciptaan. Ya gampang datanya, Anda googling aja 5 level jiwa di Judaism. Level jiwa. Aduh. Ya kasihanlah Anda awam-awam ini, saya kasih tahu tentang Judaism nggak tahu. Ada 5 level jiwa di dalam Judaism, sehingga sewaktu Anda melihat kata ruah itu sudah level jiwa kedua. Dan kemudian Neshama itu jiwa level ketiga. Bentar, saya potong dulu. Izin Ustaz, sedikit Ger. Lo berbicara level-level tentang ruh ya. Lo sendiri bisa gak berbahasa ruh? Beda soal dong itu mah. Oke, gue nanya doang sedikit. Enggak, gue gak kepanjangan, gue nanya doang, tinggal jawab. Bisa nggak? Nah ini gimana sih? Masa moderatornya menyela dan kemudian ngikut? Enggak, bukan ngikut. Gue kagak ngikut. Gue cuman ingin tahu doang. Lo bisa nggak berbahasa roh? Cukup itu saja. Udah clear. Enggak. Oh enggak. Oke, lanjut. Oke, enggak. Lanjut. Siap. Nah, Kakak. Saya nanya ke Anda nih ya.
Anda kan dari tadi kan mengatakan roh itu ciptaan. Memangnya Anda mau berani ngomong di depan 340 orang yang dengerin Anda live ini bahwa roh di QS42 itu QS42 ayat 52 itu hanya ciptaan? Coba Oke. dong ngomong. Oke, Ngomong tunggu coba. ya. Roh di QS42 ayat 52 hanya ciptaan. Coba ngomong gitu. Didengerin Oke. tuh 331 orang. Oke, 42 ayat berapa? Asyura ayat 52. Apakah ruh di situ, ruh min amri di situ ciptaan atau bukan ciptaan? Oke. Oke, Dan jadi tadi gini. bilangnya semua Dan ruh demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad roh di situ Al-Qur'an. Ya, bukan membahas roh jasad. Gini loh. Di dalam Al-Qur'an itu banyak lafaz yang mustarok, satu kalimat tapi bermakna beda-beda. Roh ini bisa bermakna Jibril. Farsalna ilaiha ruhana, itu Jibril di situ. Atau nazzala ruhul kudus, Jibril juga. Tapi kalau di ayat 42 ayat 52 ini surat 42 Asyura, ini bahas Al-Qur'an. Roh di situ Al-Qur'an. Al-Qur'an memang bukan makhluk. Nah, tapi yang kita bahas tadi ini kan roh nafas. Ayo kasih ketawa dong. Oi, orang lagi Ada jawab, ruh. nyela. Oi, diam dulu kau, diam. Berarti ada ruh yang bukan ciptaan. Gary, kamu gak nyambung. Kamu lari ke 52 ini. Ini bukan membahas roh yang jasa ditiup-tiup Justru tadi. itu makanya jangan Makanya pukul rata terus. semua roh Kenapa itu kamu gak nyambung kamu kamu bentur-benturin? Wong itu gak nyambung Kenapa kok. dibentur-benturin? Memang datanya ada bahwa ada Oke, ruh yang sekarang roh di dalam 52 itu apa itu? Bahasa apa itu? Anda tidak menyampaikan bahwa di Quran ada ruh yang bukan ciptaan. Sekarang semua orang tahu kan? Ada ruh yang bukan ciptaan. Ruh itu menyebut Di pada 52 itu bukan bahasa roh lagi, itu Al-Quran di situ. Gimana sih gini ya? Gini. Arabiknya Makasih, dong, Tah. ruhan. Aduh, kayak gini mau dialog sama Tata. Al-Quran tuh Teks Arabiknya dong dibaca itu. Nah, Oten ngomong semua Oten, kepas diam dulu kau. Coten. Gini. Itu adalah firman Allah. Makasih tahu Gary. Oke, gantian ya. Kasihan sekali kamu ya. gak nyambung. Bukan Kamu gak nyambung. mabuk dia. Kasihan sekali ya. Ternyata di Ini kamu Quran yang kasihan. Memang itu bahasa Al-Quran bukan bahasa roh. Gini loh, Al-Quran ini ya bisa diberi nama Alkitab. Mana datanya? Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitab. Kitab di sini Al-Quran. Kadang-kadang ini mulai. Satu-satu ngomong dulu biar kita ada bisa dapat pelajaran apa. Ini Ya, kayak di betul, pasar Bung ini. Ernest. Oke, saya cuma tertawa aja dengerin Tahta. Oke, saya dulu ya. Oke. Jadi gini. Yang kamu baca tadi itu bukan roh membahas roh yang tadi ditiupkan, bukan. Ini bahas Quran udah 52 ini. Al-Quran ini bisa diberi nama Alkitab. Mana datanya? Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini yaitu Al-Quran. Dan juga bisa disebut Al-Zikru. Mana datanya? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Zikr. Bisa juga disebut Al-Furqan. Mana datanya? Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ini juga Quran. Bisa At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran At-Tanzil. Bisa Al-Huda. Wa anna. Di sini. Wa anna lamma sami'nal huda. Dan sesungguhnya ketika kami mendengar petunjuk huda yaitu Al-Quran. Bisa juga Al-Mau'idah, Yunus ayat 57. Dan di ayat yang kamu tadi sebut itu roh di situ ya Al-Quran, bukan membahas roh yang tadi kamu At-Tahrim sana, enggak ada hubungannya. Oke, silakan. Ya, jadi sebenarnya di Quran itu ada ruh yang bukan ciptaan atau semua ruh ciptaan, Tahta? Oke, yang mau kita bahas roh apa ini? Lah, saya nanya aja.
Di Loh, Quran ya harus itu jelas dong. Kamu berarti enggak. semua Yang kita bahas ada roh yang Nah, iya, yang itu yang makanya. dinafahkan. Makanya Ini loh, Tahta pembahasan kita kita. bilang Roh yang begini. ditiupkan itu gini. Gary. Tidak semua Ya ruh itu Allah, ciptaan. pendeta kok kayak Karena gini dialognya. Kalau orang lagi yang ngomong bukan dengerin ciptaan. dulu. Kau punya kuping Loh, kan kagak? Manusia itu ada mulut, ada ini kan kuping. giliran Mulut untuk saya memang. ngomong, kuping untuk Ini kan mendengarkan. Lo jangan ngoceh mulu, dengarkan dulu bentar. Ah, gimana sih? lo kan Kan ini Ya, membahas gini, Quran, Gary. dengarkan Pendeta. gua, Ger, dengarkan gua, Ger. Lo tuh pendeta macam apa sih? Lo kan membahas Quran, makanya Ustaz Tata jawab, lo dengerin dulu. Gimana Ya, sih lo? Ah, lanjut Tad. Ah, orang pertanyaannya nih, apakah di Quran semua ruh itu ciptaan? Oke, iya. Ingat ya kalau roh jasad yang dinafah ya. Ya ciptaan semua. Di Bible juga ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Nah tapi kalau kamu nanya gini. Tahta, apakah dalam Al-Quran roh itu semua ciptaan? Loh, wong Al-Quran ada lafaz mustarok. Kalau kamu yang kamu tanya 52, roh di situ kan bukan bermakna roh nafah yang ditiupkan. Ini bahas Quran. Roh di sini maksudnya Al-Quran. Lalu kamu nanya, roh di sini ciptaan gak Tahta? Ya enggak, wong ini bahas Quran. Gimana sih? Gak nyambung kamu. Nah, ya iya, berarti udah, kan udah gini, orang-orang cerdas berarti paham kan Tad. Ini pendeta berarti gak kan diksi paham-paham heran bahwa gua. semua itu adalah ciptaan berarti salah karena di Quran sendiri ada ruh yang bukan ciptaan dan ruh itu menunjuk pada ruh firman Allah bukan ciptaan yang sudah jelas berbeda dengan yang disebutkan sebagai ruh ciptaan Allah. Baru paham ya Kayak gini mau 40 dialog orang ya. yang nonton ya? Ada ruh Kayak gini yang mau dialog kan? goirum. Gimana coba? Gak nyambung dia. Dia langsung main pukul Al-Quran seakan-akan semua kalimat itu sama. Ya, yang tadi kita bahas roh yang ditiupkan kepada Maryam. Apakah itu ciptaan? Iya. Mana datanya? Di situ fanafahna fiha min ruhina. Jadi roh yang ditiupkan ke Isa itu ciptaan. Lalu kamu pakai roh di dalam 52 itu membahas Al-Quran. Roh di situ Al-Qurannya bukan ciptaan kalau itu. Kamu enggak. Wong yang kita bahas adalah roh nafah, ya, yang ditiupkan. Kamu larinya ke Al-Quran. Kamu kira sama roh itu maknanya di situ? Wong roh itu bisa Poinnya bermakna begini. Jibril. Farsalna ilaiha ruhana bisa bermakna wahyu. Nazzala ruhul qudus min rabbik. Malaikat turun membawa ruh yaitu Al-Quran. Kalau ini bukan ciptaan. Gitu loh. Karena yang dibahas Al-Quran. Aduh Gary. Ya, poinnya Anda sebagai umat Islam tidak lagi bisa Poinnya lo Ger, dari tadi Potong Ustadz Tata dong. ngejelasin gak paham-paham. Yang jadi pertanyaan lo ada otak apa kagak? Ya, bisa tahu. Bentar Ger, bentar Ger, biar ini biar kondusif lagi. Bentar Ger, kasih waktu bentar sabar Ger. Bro di monitor bro. Bro Adi. Oke. Iya. Bro Adi, saya harap ini room bisa kondusif lagi. Coba dibacakan dulu bahasa roh 1 menit bro. Biar si Gary gak kejang-kejang. Silakan bro. Ayo. Si Gerinya aja suruh berdoa dulu Buya. Enggak. supaya Dia tenang. gak, kan gua tadi udah tanya dia bisa gak bahasa roh, kagak bisa katanya. Coba Bro Adi silakan. Dari tadi dia bicara level-level doang. Silakan Bro Adi, 1 menit silakan Bro. Iya, bentar Buya. Haleluya. Iya ya la ya la ya ba ya la kata kaya la. Haleluya. Nah, mampus lo Gary itu. Kondusif. Nah, Bro Adi lihat levelnya tinggi nih, bahasa rohnya lancar. Nggak bisa. Lanjut Ustaz Tata. Lanjut. Ger, lo kalau lagi dijelasin sama Ustaz Tata lo diem. Udah dikasih bahasa roh tuh, mampus lo. Lanjut.
Udah, mudah-mudahan terbuka, udah dibacain. Silakan Gary, apa lagi Gary? Aduh. Udah nih giliran saya. Jangan dipotong. Silakan, ayo. Ya, silakan. Potong omongan saya keluar dari room ini. Ya. Berarti poinnya nih, Anda sebagai umat Islam tidak lagi bisa mengatakan bahwa semua ruh itu ciptaan. Karena makna ruh itu banyak. Tidak semuanya ciptaan. Ada ruh yang bukan ciptaan karena dalil Qur'annya menunjuk pada ruh di situ, menunjuk pada firman Allah. QS 42 ayat 52, QS 16 ayat 2, QS 40 ayat 15. Anda nggak bisa mengatakan bahwa ruh di situ adalah Nah, kebiasaan kan saya ngomong di Enggak, bentar gini, Ustaz, maaf. Sebelum dia turun, gua tendang duluan dia ke neraka. Dari tadi Ustaz Tata sudah seberapa kali ngejelasin, itu lagi diulang-ulang. Lanjut tadi nih ada Yosua nih. Sudah dinubuatkan akan hancur dan akan diambil alih Israel. Seluruh musuh Israel akan dikalahkan. Inilah nubuatan Alkitab yang sedang terjadi. Israel Zefania bisa 2, Yosua. Mazmur Israel itu 83. kenapa hebat? Jangan Israel itu Semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan itu harus Ya udah, terjadi. kamu gini, ayo kamu dialog, kamu apa yang kamu kuasai dalam Bible kamu itu, cepat. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Oh, malah penyiar radio. Nah, kamu tentukan dulu temanya apa yang kamu kuasai. Setiap orang yang menerima Yesus akan diselamatkan. Tadi tolong dibacakan lagi dong, keribe keraba tadi. Bentar, Tat. Gua kepental gara-gara si Gary. Gua kepental Iwan Pila sambil di tap ya. Ayo Ger, kondusif Ger, jangan kayak si Gary tadi, orang lagi ngejelasin dia nanya, Ustaz Tata jawab, dia ikut ngomong. Lo kondusif lah, lo kan pasien gue yang baik. Ya gantian ya, silakan Yosua. Ayo. Sekarang Israel bukan hanya perang jasmani tetapi perang rohani. Ini akan terjadi dan sedang terjadi dan akan digenapi bahwa Yesus akan datang untuk membantu Israel pada saat Gog dan Magog itu terjadi. Yezkiel 38 dan 39, Wahyu 16, 12, 16, perang Harmagedon. Dan ini semua tanda-tanda bahwa satu saat nanti seluruh musuh Israel akan lo mau bahas dan apa ini yang jelas? Israel. Ya, Tetapi Host dapat Yesus penyair sendiri dari datang mana membantu nih? Israel dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Host dapat penyair dari mana nih, host? Nggak tahu, ini Kristen makin aneh-aneh. Rames saudara lo ini, Kristen makin berserak. Yosua, lo mau bahas apa sih yang jelas lo? Kita semua hidup di akhir zaman dan nubuat tentang gajah sedang terjadi dan akan gajah itu akan dimusnahkan dan akan diambil alih oleh Israel. Ustaz, gimana Ustaz? keturunan Yehuda. Gimana Ustaz? Ya, Berserak. ya. Abu ya obatin, kalau sembuh saya mau dialog. Hamas, Lebanon, Houthi, Bentar, musuh yang menyerang Israel akan bentar dimusnahkan. Lo kalau kagak kondusif gua tendang nih ke neraka kayak si Gary barusan. Yos, monitor Yos. Dibuka dulu mute-nya, Bre. Oke. Tidak Yos, ada selamat pagi, Bre. keselamatan di dalam dunia ini tanpa Bre, melalui selamat nama pagi. Yeshua HaMashiach yang sangat Gila berkuasa. lo. Udah lo. Bersih-bersih di neraka lo. Bro Adi, gimana ini? Kristen kok makin kagak jelas gini. Ada apa ini, Bro Adi? Astagfirullahaladzim. Itu kembali kepada pribadi Buya dan pengenalan. Oke dah, Ustaz. Ini Bro Adi lah. Levelnya tinggi, roh kudusnya ini tadi kan bahasa rohnya, daripada si Gary bicara level kagak bisa bahasa roh. Ayo Ustaz. Rames, Ya, kalau mau menanggapi boleh Rames ya. Yang penting gantian. Ini kayak Rames, Bro Adi enak nih Kristen, gantian diem
Jangan ngoceh agak jelas. Lanjut Ustaz, tafadhol Tad. Ya silakan. Nah, kalau mau bahas apa lagi? Santai udah. Mau bahas apa yuk? Ya, kalau apa kita bahas bagaimana tentang Rasul Paulus aja. Nah, bagus Tad, bagus Oke, ini Pak, Paulus. langsung siapa dulu? Bang Adi dulu atau saya dulu, ayo. Bang Tahta dulu deh, Bang Tahta. Oke, sebelum Ustadz saya sapa dulu Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Oke, Tadi dilanjut. ada yang ngomong kayak si cepot, makanya Dewa naik. Lanjut, Tad, lanjut. Oke, jadi kalau kita bahas sosok Paulus ya, maka menurut saya secara data tapi bahwasannya Paulus ini adalah orang yang dinubuatkan oleh Yesus. Mana datanya? Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba ini julukan bagi orang Israel. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala julukan untuk Roma sebenarnya. Makanya kalau kita nonton sepak bola, AS Roma, apa lambangnya? Serigala. Maksudnya apa? Dia orang Roma tapi ngaku-ngaku orang Israel. Sehingga orang seperti ini, serigala berbulu domba. Sudah tahu dia orang Roma tapi ngaku-ngaku orang Israel. Itulah nabi palsu. Yang mana memang sifatnya Paulus ini bunglon. Dengan Yahudi, dia pura-pura menjadi seperti orang Yahudi. 1 Korintus 9 ayat 20. Kalau dia bertemu dengan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi seperti itu. 1 Korintus 9, 21. Maka waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Maksudnya dia Roma, bukan domba. Ini pengakuan Paulus sendiri, dia orang Roma. Ya, Kisah Para Rasul 22-25. Tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Apa yang dia katakan? Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apabila tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Ini orang Roma, jangan dihukum. Ya berarti serigala berbulu domba. Yang kedua, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini kan nabi palsu ini, tidak mungkin kan Nabi Muhammad. Wong Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Farisi. Ya, karena kadang-kadang pasti larinya Kristen ke Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Farisi lah apa enggak. Nah kalau Yesus iya. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, kata Paulus, aku adalah orang Farisi ya. Lalu nubuat kata Yesus, hati-hati akan ada penyesat, waktunya sudah dekat. Lagi-lagi waktunya sudah dekat. Kalau Nabi Muhammad 600 tahun kemudian. Sedangkan nubuatnya Yesus, nabi palsu, penyesot-penyesot palsu, itu waktunya sudah dekat. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Kalau sudah dekat berarti ketika Yesus tidak ada, muncul ini. Ternyata yang suka membawa nama-nama Yesus ini memang bulus. 1 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Nah, selalu memakai nama Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita.
Atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus. Ya, jadi hati-hati, dia suka memakai namaku, kata Yesus. Ya. Kalau Nabi Muhammad kan tidak ada menyebarkan agama pakai nama Yesus, itu gak ada. Ya, memakai nama-nama gak ada. Nah, kenapa kok ini tertuju kepada Paulus? Karena ajaran yang paling sesat di dalam ajaran samawi adalah merubah Tuhan. Kita tahu kan Tuhan yang benar, kata Yesus, Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Coba apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 10:9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, coba, padahal kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Tapi nabi palsu ini memperkenalkan Tuhan beda. Yesus malah dianggap Tuhan oleh dia. Berarti inilah yang dinubuatkan palsu-palsu itu. Ya, karena dia selalu memakai nama Yesus. Ya, terus lagi nanti apa? Dia selalu mengatakan aku bertemu Yesus gitu ya. Nah, makanya dia selalu ngaku bertemu dengan Yesus. Kisah Para Rasul 9:3-4. Di situ dia mengaku bertemu Yesus, tapi cuma cahaya, bukan fisik. Maka dia lupa mungkin ya, lupa dengan ucapannya sendiri bahwa kadang-kadang iblis pun bisa menyamar menjadi terang, cahaya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, bisa jadi yang datang ke dia bukan Yesus. Buktinya, andaikan yang datang itu Yesus, pasti dia mengajarkan tauhid. Bukan malah ketemu Yesus, malah dia memperkenalkan Tuhan itu Yesus. Padahal Yesus selalu mengatakan, dengar hai Israel hukum yang terutama, Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Selalu mengatakan kayak gitu Yesus itu. Nah, Paulus tiba-tiba dia datang malah melantik Yesus menjadi Tuhan. Nah, pasti ini nabi palsu. Karena ajaran samawi ini, baik Musa, Yesus, Nabi Muhammad selalu memperkenalkan Tuhan yang sama. Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4, Perjanjian Lama. Allah yang Esa, Perjanjian Baru, Markus 12:29. Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Allah yang tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Perjanjian Baru, Yohanes 5:37. Al-Quran, Al-An'am 103. Allah yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Al-Quran, Asyura ayat 11. Tiba-tiba ada nabi palsu yang memperkenalkan Tuhan ini manusia, gitu. Ya. Jadi kalau kita pakai data jelas siapa sosok Paulus itu, gitu. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bang Tahta. Jadi saya mulai Paulus ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Di sana dikatakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, jadi Paulus ini mengalami satu hal yang ajaib, hal yang aneh di dalam hidupnya ketika dia menuju sebuah kota yang disebut kota Damsyik. Keanehan itu ketika dia melihat suatu cahaya begitu terang yang membuatnya menjadi buta. Dan suara itu mengaku, dan cahaya itu mengaku bahwa dia adalah Yesus. Jadi pengakuan ini disambut Paulus dengan berkata, Tuhan, siapakah engkau?
Jadi Yesus menjelaskan kepada Paulus, akulah yang engkau aniaya itu. Kenapa Yesus mengatakan akulah yang kau aniaya itu? Ini berhubung dengan Matius pasal 25 ayat yang ke-35. Demikian tertulis, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi inilah alasan Tuhan Yesus mengatakan kepada Paulus itu bahwa yang berkata-kata kepadanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa? Karena di sini Paulus menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus ataupun orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Jadi berdasar kepada Matius pasal 25 tadi ayat 35 sampai 36, di situ kan dikatakan bahwasannya orang-orang yang ditolong oleh orang-orang lain karena mereka adalah saudara Yesus, itu adalah menolong Yesus sendiri kan. Jadi orang-orang yang pengikut jalan Tuhan ini bisa dikatakan saudaranya Yesus. Karena apa? Karena berdasarkan ayat Matius 25 ayat 35 tadi. Jadi berdasarkan kepada ayat-ayat itu, sebenarnya Paulus bukanlah seorang penyesat kalau menurut pengetahuan saya. Dia adalah sungguh-sungguh orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan keselamatan bagi manusia yang ada di dunia ini. Tapi perkataan-perkataan Paulus ini memang sedikit perlu kita dalami dengan hikmat dan petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Gitu dia Bang Tahta. Oke, jadi gini ya, keselamatan itu hanya diberikan kepada para nabi. Selain nabi itu gak bisa. Karena Tuhan menyelamatkan manusia melalui utusan seorang yang dia tugaskan sebagai utusan. Contohnya di dalam Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel, maka dia mengutus seorang, yaitu Musa, Yesus, atau nabi-nabi yang lain. Nah, maka kalau ingin selamat, ikutilah firman Tuhan itu yang dibawa oleh para nabi. Nah, sekarang firman Tuhan ini kan sudah disampaikan semua oleh Yesus. Yohanes 18 ayat 8, 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Maka ini yang harus kita pakai. Dan Yesus sudah menjelaskan semuanya, siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Yang mana semua firman yang dia terima sudah disampaikan. Seharusnya Paulus ini meneruskan, bukan malah mengajarkan ajaran yang beda. Kita tahu kan Tuhan yang benar Allah, kata Yesus, satu-satunya. Dan Yesus adalah utusannya, penyampai firman. Dan firman sudah disampaikan semuanya. Yohanes 17:3. Maka seharusnya orang-orang setelahnya mengikuti firman itu yang disampaikan oleh Yesus. Sama seperti Nabi Muhammad. Setelah beliau itu pergi, maka kalau umat Islam mau selamat, ikutin firman Tuhan itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Jangan lagi ada tambahan-tambahan ajaran
yang bukan dari nabi. Nah, kalau Kristen beda, udah tahu firman udah disampaikan semua, tapi mereka malah memakai ucapan-ucapan orang yang baru datang setelah Yesus tidak ada. Lalu kemana firman yang Yesus ajarkan? Apalagi, ya ini fatalnya Paulus ini ada beberapa poin. Semuanya itu ajaran inti. Pertama, dia merubah Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Yang kedua, dia sudah mengobok-obok Taurat, yang mana oleh nabi-nabi Israel Taurat ini harus tetap berjalan, tidak boleh dibatalkan. Contohnya Yeremia 11 ayat 3. Katakanlah kepada mereka Israel, ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Ulangan 27:26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengerjakannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Coba, semuanya ini tentang hukum Taurat. Tapi Paulus datang, apa yang dikatakan dia? Kebalikannya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, bertentangan kan? Tadi para nabi, Yesus, semua nabi-nabi memuliakan Taurat. Tidak akan itu ya dihapus. Terutama ajaran inti tentang tauhid. Ya, tapi Paulus datang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Yang tadi harus dipakai Taurat itu selamanya. Ya. Yang kedua, Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4:15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Waduh. Ibrani 7:19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, jadi tadi ayat-ayatnya Yesus dan nabi-nabi Israel, ya, malah dikutuk orang yang meninggalkan Taurat. Tapi Paulus malah ya mengatakan tidak ada kebenaran lah, murka kalau kita dimurka kita kalau melakukan Taurat. Ini sangat bertentangan gitu loh. Tuhan yang awalnya Allah satu-satunya menjadi Tuhan itu Yesus. Jadi ajaran inti Yesus ini dirusak. Firman Tuhan yang Yesus terima disampaikan dirusak oleh orang-orang setelah dia tidak ada, yaitu Paulus. Tidak nanggung-nanggung yang dirusak itu, tapi ajaran inti itu loh. Makanya benar kata Yesus itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya ini orangnya. Itu makanya harus diteliti. Ya pakai data-data supaya kita tahu. Oh ini yang dinubuatkan Yesus itu gitu. Karena setiap para nabi diutus, setelah nabi itu pergi atau masih hidup, ya masih aktif, pasti ada penyesat. Kalau di zamannya Musa, Samiri itu kalau dalam Islam, Musa capek-capek memperkenalkan Tuhan Esa, tidak kelihatan, tidak serupa, malah ada orang mengajak untuk menyembah berhala, buat patung anak sapi. Begitu juga di zamannya Nabi Muhammad, beliau menyampaikan sebagai utusan, ada juga nabi-nabi palsu di zamannya beliau.
yaitu Musailamatul Kadzdzab. Bahkan ketika beliau wafat, muncul lagi nabi palsu, Abdullah bin Saba. Maka menurut saya, penelitian saya, kisah Paulus ini sama dengan Abdullah bin Saba ketika umat Islam ditinggal Rasulullah. Ya, dia Nabi Muhammad memperkenalkan Allah, Tuhan itu Allahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Tiba-tiba, ya, dengan ajaran Abdullah bin Saba, orang-orang di pelosok sana malah mentuhankan Sayyidina Ali. Ada itu kisah itu ya. Ya, dihukum oleh Sayyidina Ali. Sama dengan Paulus. Udah tahu Yesus capek-capek memperkenalkan Tuhan itu Allah, yang Esa Markus 12:29, yang tidak kelihatan Yohanes 5:37, yang Esa. Ya, tiba-tiba ketika dia tidak ada, muncul Paulus, malah dia mentuhankan Yesus. Muncul Abdullah bin Saba, malah mentuhankan Ali. Gitu ya, itulah penyesot palsu gitu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bang Data. Sebenarnya Paulus ini dipilih karena dia dalam pengetahuan keagamaan lebih daripada murid-murid yang ke-11 itu kan. Karena murid-murid yang ke-11 itu bukan berasal dari lingkungan orang-orang yang mengerti Taurat. Nah, jadi karena mereka nggak mengerti Taurat, maka dipilihlah orang yang mengerti Taurat. Dan ternyata itu jatuh kepada Paulus kan gitu kan. Jatuh kepada Paulus dengan dasar-dasar yang dimiliki Tuhan sendiri, dasar-dasarnya. Nah, kenapa Paulus menyatakan bahwa, kita baca dulu kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan ini karena dia mengalami sendiri. Mengalami apa itu kan? Jadi sebagai orang yang hidup di dalam hukum Taurat, ya kan? Sebagai orang yang juga diajari dalam hukum Taurat, bahkan sebagai orang yang mengajari hukum Taurat bagi orang yang lain, dia merasa bahwa dia sebagai pengajar dan yang diajari hukum Taurat itu belum bisa melakukan kebenaran-kebenaran itu yang membawa dia kepada keselamatan. Karena apa? Ternyata dia masih melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan. Sementara ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Kasih kepada manusia, kasih kepada Allah. Dan disinilah Paulus itu menegaskan, kalau kita mau hidup di dalam iman, maka kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus itu. Inilah maksud Galatia pasal 2 ayat 16. Dan Galatia pasal 5 ayat 4 itu menjelaskan bahwa, saya akan bacakan dulu Galatia pasal 5 ayat 4. Demikian tertulis, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau orang-orang yang hidup di dunia ini hanya hidup melakukan hukum Taurat,
maka mereka nggak hidup dalam kasih karunia. Karena apa? Yesus mengajarkan kasih karunia itu datang melalui dirinya, seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Galatia pasal 5 ayat 4 itu menegaskan hal yang sedemikian, menegaskan bahwasanya orang-orang yang hidup di dunia ini kalau enggak melakukan iman kepada Yesus, tapi hanya melakukan kebenaran-kebenaran sesuai hukum Taurat, maka dia bukan orang yang memperoleh kasih karunia, tapi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, maka dia dipandang sebagai orang-orang yang tidak benar, tidak dibenarkan oleh Allah karena setelah kedatangan Yesus Kristus. Tapi sebelum kedatangan Yesus Kristus, orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat itu adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi sebenarnya sekali lagi saya menyatakan Paulus ini bukanlah pengajar yang sesat. Jadi dia adalah orang yang sungguh dipilih Allah untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Allah untuk menyelamatkan manusia. Gitu dia, Bang Tahta. Oke, pertama gini. Jadi Yesus memilih Paulus. Oke, dalam ajaran para nabi, kalau dipilih itu berarti menegakkan apa yang dia ikutin. Siapa yang dia ikutin? Misalnya orang Israel mengikuti Musa, maka rabi-rabi itu mengikuti perkataan Musa. Yang mana perkataan Musa? Firman Tuhan, Taurat itu. Kalau umat Islam, karena kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kita ini meneruskan ajaran Nabi Muhammad, Quran, hadis. Jadi Islam atau orang Yahudi, mereka ini meneruskan ajaran firman Tuhan yang dibawa oleh utusan Tuhan. Jadi kalau memang Paulus ini dipilih Yesus, seharusnya dia menyebarkan ajaran Yesus. Ya, bukan malah membuat ajaran baru. Tuhan dirubah sudah. Yang awalnya Tuhan itu Allah menjadi Yesus. Ya, jadi ini bukan dipilih ini, tapi ini perusak. Yang kedua, katanya ya dipilih untuk keselamatan. Padahal udah jelas keselamatan kekal di surga itu harus mengenal Allah satu-satunya. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Bahwa keselamatan menurut Yesus harus mentuhankan Allah yang Esa. Nah kalau Paulus kan enggak. Malah dia Yesus yang dituhankan. Yang ketiga, katanya Paulus ini mengajarkan kasih. Kasih ada dua, kasih kepada Allah, kepada Tuhan, dan kepada manusia. Salah lagi ini. Kalau kasih kepada Tuhan, bagaimana caranya? Maka di dalam Ulangan 11 ayat 1, mengikuti perintah Allah. Atau Matius 19:16, kalau kamu ingin hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Itu namanya kasih. Nah, kalau kita kasih kepada Tuhan, Tuhan Allah, tapi malah mentuhankan sosok lain, ya bukan kasih namanya. Ya, karena apa? Udah berbeda. Terus yang terakhir, katanya tadi, keselamatan, kebenaran, ya, itu karena iman pada Yesus. Nah, sekarang, iman kepada Yesus ini sebagai apa? Nah, kalau kita pakai data ya, maka yang beriman yang sebenarnya itu umat Islam, bukan Paulus atau pengikutnya.
Contohnya, Yesus mengatakan dia utusan untuk Israel, Matius 15:24. Bahkan dalam Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. KPR 13:23, juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Matius 19:28, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Matius 10 ayat 5, dia melarang pergi ke negeri-negeri lain. Dia hanya memerintahkan supaya fokus ke Israel. Semuanya untuk Israel. Lalu dia juga mengatakan dirinya hanyalah seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Yohanes 6:14. Lukas 24:19. Matius 21:10. Dan dia penyampai firman, menerima firman penyampai. Yohanes 12:50. Yohanes 17:7. Yohanes 5:30. Yohanes 14:24. Yohanes 12 ayat 44. Yohanes 7:16. Yohanes 8:26. Jadi dia menerima firman dan penyampai firman. Nah, kalau di sini keselamatan iman kepada Yesus, Kristen malah tidak beriman itu. Yesus mengatakan dia utusan, oh enggak, kamu Tuhan. Yesus mengatakan dirinya menerima firman, enggak, kamu sendirilah firman. Yesus mengatakan Tuhan Esa, enggak, 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus mengajarkan bertobat, kalau kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak, bukan dengan tobat, tapi dengan darahmu. Nah, semuanya dirusak. Jadi kalau saya teliti, 100% itu perusak ajaran Yesus ternyata. Kalau kita pakai data, kalau cuma pakai iman, ya tidak masalah lah. Mau dia mengatakan, Kristen mengatakan mereka selamat, tidak masalah kalau pakai iman. Tapi kalau pakai Bible gak nyambung ajaran Kristen itu kepada Yesus. Gitu Bang Adi. Silakan. Ya, terima kasih Bang Tata. Taurat diberikan Allah kepada Musa supaya diikuti oleh bangsa Israel. Kenapa Taurat harus diikuti? Karena itu hukum yang datang dari Allah. Kenapa bangsa Israel hanya mengikuti itu? Karena Musa lah satu-satunya yang telah menyatakan dirinya kepada orang Israel, aku adalah orang yang dipilih Allah untuk menyelamatkan kamu dengan berbagai-bagai tanda dan mujizat. Ya, tanda yang pertama itu kalau nggak salah Musa membuat tongkat menjadi ular, ya kan? Yang kedua, Musa membuat tanda dengan dia memasukkan tangannya ke sebuah kantongnya, dikeluarkannya mengalami kusta tangannya itu, lalu dimasukkan lagi ke kantong yang sama, ke kantong bajunya, ya kan, atau ke kantong jubahnya, maka tangan yang telah terkena kusta itu dikeluarkan kembali menjadi sembuh. Jadi ada tanda-tanda yang dikaruniakan Allah kepada Musa sebagai orang pilihan Allah untuk menyatakan bahwa dia adalah orang pilihan Allah. Kepada umat Israel. Dan kepada Paulus hal yang sama juga dinyatakan Allah, kan? Allah memilih dia ketika dia berjalan menuju kota Damsyik. Ketika dia melihat suatu cahaya dan cahaya itu mengeluarkan perkataan bahwa dia itu Yesus. Dan itu diteguhkan melalui perjumpaan Yesus juga kepada seseorang yang bernama Ananias. Ananias di sana kan dianggap pada saat itu adalah orang yang suci, orang yang saleh, ya kan? Karena kesalehannya dan kesuciannya itu, maka dia dipakai Allah untuk menjadi alat Allah menyatakan kuasa Allah kepada Paulus. Karena saat Paulus berjumpa dengan Allah, ternyata
Paulus mengalami kebutaan, ya kan? Kebutaan mata jasmani. Jadi untuk suatu tanda itu telah diperlihatkan Allah kepada Paulus dan ada yang menyaksikannya, kan? Yang menyaksikannya adalah Ananias dan orang yang dimana Paulus tinggal selama 3 hari kurang lebih kalau nggak salah. Jadi Paulus menyatakan, Allah menyatakan kepada Ananias bahwa dia adalah orang pilihan Allah. Dan setelah itu Paulus langsung memberitakan Injil sesuai dengan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kalau kita membahas tentang Paulus adalah pilihan Allah atau bukan, maka sebagai umat Kristen saya menyatakan dia adalah pilihan Allah. Namun coba kita bahas sedikit tentang Yohanes pasal 20 ayat 50 seperti yang telah disebutkan oleh Bang Tahta. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-50. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-50. Kok nggak ada ya? Yohanes 3 ayat 50. Yohanes. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Bunda. Dan semuanya lanjut. Lanjut, Pak Adi. Ngantuk Iya. Kalau nggak kita bahas Yohanes pasal Matius pasal 15 ayat 24. Matius pasal 15 ayat 24. Matius pasal 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24 berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Ya, ini adalah satu kebenaran. Karena apa dia kebenaran? Karena Yesus itu diutus kepada milik kepunyaannya sendiri. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-11 menyatakan bahwa Yesus itu diutus kepada milik kepunyaannya sendiri. Jadi secara ajaran ajaran Musa, ya kan, menurut Keluaran 18 ayat 18 bahwa dikatakan kepada Musa akan datang seorang utusan dari Allah kepada Musa untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan Allah kepada umat Israel. Jadi di sini sungguh bahwasannya Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah pertama-tama untuk orang-orang yang adalah disebut Israel atau domba-domba itu. Tapi menurut Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus itu akan Yesus itu menyatakan kepada muridnya bahwa murid-muridnya itu supaya memberitakan kepada seluruh bangsa bahwasannya bangsa-bangsa itu harus mendengar keselamatan dari Yesus dan mereka harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya memang betul Yesus itu pertama-tama ditujukan kepada umat Israel. Namun selanjutnya dia akan menjadi satu keselamatan bagi banyak bangsa. Gitu dia, Bang Tahta. Oke, sekarang gini ya. Pertama, tadi Bang Adi mengatakan orang Israel harus mengikuti Taurat karena Taurat dari Tuhan, datang dari Allah. Dan memang benar, kitab yang datang dari Allah itu ini yang harus kita imani. Contohnya Taurat.
atau Injil ya, firman yang Yesus terima kan dari Tuhan, udah disampaikan semuanya. Nah, sehingga harus itu yang diikutin gitu loh. Nah, sekarang Anda percaya kepada Paulus, padahal Paulus mengaku aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 17. Ya berarti tidak perlu kita ikutin itu. Wong bukan sebagai firman Tuhan. Sedangkan ajaran samawi yang harus diikutin itu harus firman Tuhan yang dibawa oleh utusan. Kepada Musa Taurat, kepada Yesus Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itu bukan ucapan yang bukan dari firman Tuhan. Tidak ada hubungannya. Terus katanya Allah berjumpa dengan Paulus. Di situ yang berjumpa terang. Bisa jadi itu iblis. 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai terang. Jangan-jangan terang ini adalah iblis. Buktinya, ajaran yang bukan dari Tuhan ini pasti memperkenalkan Tuhan yang beda. Beda dengan ajaran nabi-nabi samawi. Nah, apakah Yesus ini orangnya benar? Benar. Karena dia memperkenalkan Tuhan yang dikenalkan oleh Musa. Yaitu Tuhan yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Apakah Nabi Muhammad ini nabi beneran? Iya. Karena yang diajarkan, yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang dikenalkan oleh Musa dan Yesus sama, Abraham. Berarti ini 3 nabi ini harus diikutin di zamannya masing-masing. Nah kalau Paulus ini nih, ya tiba-tiba dia kata Pak Adi bertemu dengan Allah katanya. Yang bertemu dengan dia itu cahaya. Itu pun cuma 1 kali. Lalu yang kamu ikutin Korintus, Roma, Timotius, itu kan surat-surat gitu. Apa yang kita sekarang gini ya? Kalau Tuhan pakai Paulus, wong Tuhan sendiri aja turun gagal ya. Apalagi cuma orang yang ngaku-ngaku didatangin cahaya. Coba Yesus sendiri loh yang kamu klaim itu sebagai utusan Tuhan, ngakunya ke Israel, gagal dia. Apalagi cuma orang-orang yang ngaku-ngaku ditemui cahaya, yang diklaim itu Yesus katanya. Ya tambah gak bisa apa-apa. Makanya kita itu harus pinter gitu loh. Kalau Islam tuh enak, ada mungkin bisa tertipu. Pokoknya kalau ada ajaran baru yang bertentangan dengan Quran dan hadis, palsu sudah itu. Begitu juga ajaran nabi-nabi yang lain. Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan Taurat, pasti menurut mereka ajaran yang salah sudah. Begitu juga seharusnya pengikut Yesus. Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus, seharusnya jangan diikutin. Karena firman yang Yesus terima sudah dia sebarkan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Jadi jangan ada lagi nih ajaran-ajaran baru, apalagi dia mengaku saya menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Seharusnya semua perkataannya tidak bisa merubah ajaran inti yang dibawa oleh Yesus. Apa keselamatan itu? Hidup yang kekal mentuhankan Allah yang esa. Dan aku utusannya. Itu jangan sampai dirubah. Kok bisa ada ajaran setelah dia malah mentuhankan manusia? Malah melantik utusan menjadi Tuhan. Inilah kekeliruan dari Kristen. Karena apa? Karena mereka tidak ngerti ajaran-ajaran para nabi. Gitu loh. Kalau Islam enak sudah. Pokoknya yang bukan dari firman Tuhan, yaitu Al-Quran hadis, jangan diikutin. Bahkan orang Yahudi walaupun mereka keliru karena menolak para nabi, mereka masih konsisten. Ajaran yang tidak ada hubungan dengan yang mereka imani firman Tuhan, tidak mungkin mereka itu ikutin. Itu ya. Kalau Kristen enggak, rata-rata mereka ini merubah ajaran Yesus pakai ajaran yang bukan firman Tuhan. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Yesus dari Tuhannya mereka abaikan. Semuanya tentang ketauhidan, tentang penebusan dosa dibuang. Dirubah menjadi yang diimani malah ajaran-ajaran yang bukan dari firman Tuhan gitu. Silakan. Iya.
Terima kasih Bang Tahta. Saya mulai dari 2 Korintus pasal 11 ayat 17. 2 Korintus pasal 11 ayat 17 demikian tertulis, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi di sini Paulus mengatakan perkataan ini karena ada satu hal yang terjadi dalam dunia pelayanan Paulus yang menganggap Paulus itu orang bodoh dan tidak boleh bermegah karena pelayanan yang ia lakukan. Jadi karena menanggapi hal-hal yang ia dengar dari orang-orang Korintus itu, maka ia menegaskan kepada orang-orang Korintus itu dalam sebuah tulisan. Karena apa? Karena kan di dalam ajaran Kristus kan kita nggak boleh menghakimi, ya kan? Kita nggak boleh menyalah-nyalahkan orang, ya kan? Jadi Paulus merendahkan dirinya sebagai orang pilihan Allah tadi. Ya, karena Yesus sendiri sebagai Tuhan, ya kan? Dia mengosongkan dirinya ketika dia hendak disalib. Dia mengosongkan dirinya dalam keberadaannya sebagai dui natur menjadi satu natur, yakni natur kemanusiaan aja. Jadi karena melihat Yesus melakukan hal itu, maka Paulus pun melakukan hal itu. Dia menyatakan memang aku adalah orang bodoh. Tapi apakah orang bodoh ini nggak bisa bermegah? Kan gitu kata Paulus. Jadi dia menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan supaya orang-orang di Korintus itu menjadi tersadar bahwasannya Paulus itu bukan orang bodoh, bukan orang yang nggak bisa bermegah, ia boleh bermegah. Sehingga dia mengatakan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi menurut kepintarannya, kecerdasannya, menurut akal budinya yang penuh dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi kembali bahwasannya Paulus ini adalah orang yang betul-betul mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi dia adalah pengajar yang benar. Pertama-tama bagi saya sendiri loh Bang Tata, pengajar yang benar, ya kan. Dan juga saya dengar dari banyak umat Kristen, Paulus ini juga adalah pengajar yang benar bagi mereka. Gitu dulu Bang Tahta. Oke, sekarang gini ya. Di situ aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Terus, yang dia sampaikan firman Tuhan yang mana? Karena gini, ketika dia mengaku itu Tahta ketika berjumpa Yesus, itu kan cuma beberapa kalimat itu. Ya, akulah yang kamu aniaya, kan cuma gitu doang. Nah terus, yang mana firman Tuhan yang diajarkan? Dapat dari siapa dia? Seperti kisah para rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu firman Tuhan apa bukan itu? Padahal dia berjumpa dengan Yesus cuma beberapa kalimat doang yang disampaikan Yesus, yang diyakini Yesus. Tapi apakah Yesus beneran atau enggak? Maka kita harus teliti ajaran Yesus bertentangan nggak dengan ajaran Paulus. Nah, kalau Yesus, Musa, Nabi Muhammad kan jelas menerima hukum, menerima firman Tuhan. Misalnya Yesus, aku ini utusan. Berarti kalau utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Dan Yesus ngaku dia menerima firman. Yohanes 12:50. Aku menyampaikan apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Bahkan Yesus ngaku dia mendengar
Firman yang dia terima itu dia dengar lalu disampaikan. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Nah, kalau Paulus dia mengatakan bukan sebagai firman Tuhan. Lalu yang firman Tuhan yang dia sampaikan yang mana? Ya, kok tidak seperti Yesus? Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah, kalau ajaran Paulus ini semuanya berarti kan bukan dari firman Tuhan. Mulai dari kisah para rasul, Roma, Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Ini bukan firman Tuhan memang ini. Karena tidak ada bukti. Kalau Yesus ada bukti. Ayat pengakuan dia. Yesus pernah nggak? Semua yang aku sampaikan itu dari Tuhan. Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti cuma aku didatangi bertemu dengan cahaya. Cuma itu doang. Kan itu cuma sebentar itu. Nah, kalau Yesus 3 tahun menerima firman Tuhan. Kalau Nabi Muhammad 22 tahun lebih. Ya, mengaku menerima firman Tuhan. Disampaikan di buku kan ada. Maka yang harus kita ikutin adalah ajaran yang firman Tuhan. Kalau orang seriwil, Taurat. Kalau Islam, Al-Quran. Nah, kalau Kristen kok Paulus gitu loh. Ya, kok bukan Yesus. Padahal tadi lagi saya ulang-ulang lagi. Yesus inilah penyampai firman sudah disampaikan. Seharusnya ini yang dipakai. Karena Pak Adi juga harus mengakui kan. Harus yang kita amalkan, yang harus kita kerjakan harus firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sudah disampaikan semua oleh Yesus gitu loh. Jangan lagi ada ajaran baru yang bukan dari firman Tuhan, yang mana Paulus sendiri mengaku itu. Gitu seharusnya ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bang Tahta. Ya, sebenarnya apa yang tertulis di dalam semua kitab yang ditulis oleh Paulus, baik oleh tangannya sendiri ataupun oleh tangan orang yang dipilihnya, iya kan? Itu semua adalah kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah kepada Paulus. Namun di dalam ayat Korintus ini yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17 tadi, ada bagian yang sedikit, ya kan? Ada bagian yang sedikit itu dia tuliskan bukan berdasarkan petunjuk Tuhan, tapi berdasarkan akal budi dia, akal pikiran dia. Ya, karena sebagai manusia kan dia bisa aja menjadi emosi, bisa aja menjadi marah, ya kan? Bisa aja menjadi kesal, tapi dia nggak ingin berbuat dosa kepada Allah ataupun kepada Tuhan Yesus, ya kan? Sehingga dia menyatakan sebuah tulisan dengan penuh bijaksana, dengan mengatakan dia itu adalah orang bodoh, orang yang tak boleh bermegah. Namun walaupun begitu seharusnya dia boleh bermegah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memang pertama-tama menerima penyataan dari Tuhan Yesus tentang kebenaran-kebenaran seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Namun sebagai orang yang telah menerima kasih karunia itu, ya kan, ternyata di dalam Kisah Para Rasul tersebut, ya kan, dia menyatakan, ya kan, bahwa Paulus itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Kata Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi
pertama-tama kebenaran-kebenaran itu diterima Paulus dari Tuhan Yesus, dan selanjutnya kebenaran-kebenaran itu dikaruniakan oleh Roh Kudus atas petunjuk Tuhan Yesus kepada Paulus. Nah, jadi itu dulu dari aku dia Bang Tata. Iya, jadi gini ya. Kalau dia mengaku dipenuhi Roh Kudus atau pengakuan manusia, ya tidak ada gunanya. Kalau tidak dipercaya itu wajar. Wong Yesus sendiri penyampai firman dari Tuhan aja ditolak kok sama murid, sama orang umatnya Israel. Apalagi cuma pengakuan manusia. Oh, semua ajaran Paulus ini dipenuhi Roh Kudus. Yesus lo ngaku, aku ini penyampai firman, menerima firman. Apa yang aku sampaikan bukan dari diriku. Bahkan di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku. Itu aja ditolak. Apalagi cuma pengakuan orang biasa yang bukan dari firman Tuhan. Ya, dengan alasan, oh Yesus, Paulus ini dipenuhi Roh Kudus. Aduh, Roh Kudus apa gitu loh. Ya, wong Yesus sendiri, aku ini diutus oleh Tuhan, penyampai firman Tuhan. Itu saja gak berarti apa-apa kepada umatnya Israel. Bahkan mau dibunuh dia. Apalagi cuma ajaran orang yang bukan dari firman Tuhan. Ya, lalu mengajarkan mentuhankan manusia. Yesus saja yang Ya, jadi secara akal